followers sekarang total followers saya di TikTok itu 4,2 juta. Luar biasa. Di Instagram hampir 1 juta. Masya Allah. Orang mungkin menganggap itu, oh ini followers banyak gini-gini. Tapi setiap malam saya itu mikir, kan setiap 100% dari awal kita balik sampai kita meninggal itu akan dihisab di hadapan Allah. Itu full 100% pasti bakalan dihisab. Kita pernah berinteraksi sama siapa, perkara mubah, halal, haram, sunnah, makruh, semuanya bakalan dihisab di hadapan Allah. Saya khawatir itu pasti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak 4,2 juta manusia akan ditanyai di hadapan saya kelak. Saya pernah bahas nikah muda itu. Iya, gimana? Nikah muda saya pernah bahas. Saya gak pernah setuju sama nikah muda. Nah sekarang hari-hari ini mungkin Selma ada pertanyaan itu yang soal apa menikah muda segala macam itu kan juga jadi tema itu. Yang seperti itu apa juga jadi perhatian. Saya pernah bahas nikah muda itu. Iya, gimana? Nikah muda saya pernah bahas. Saya gak pernah setuju sama nikah muda. Dan saya juga gak pernah setuju sama nikah tua. Saya gak pernah setuju sama nikah muda, nikah tua, semuanya saya gak setuju. Saya setuju pernikahan orang ketika siap. Siapnya itu apa? Ukuran? Siap secara mental. Siap secara fisik tubuhnya dari tubuh setiap fisik secara finansial. Yang sifatnya ini semuanya sifatnya subjektif ya. Antar perorangan beda-beda. Gak bisa kita menetapkan. Semisal saya bilang harus siap secara finansial. Finansialnya berapa? Gak bisa kita bilang. Kalau Anda hidup di desa yang emang Anda bisa menghidupi makanan Anda dan istri Anda menerima Anda sepenuh hati, udah kadar kesiapan finansial Anda segitu. Begitu pula ketika bicara mental. Kalau mental Anda belum siap, Anda masih gampang emosian, gak bisa ngalah, kayak saya sekarang. Saya sekarang ketika ditanyain, Sen, kamu mau nikah nggak? Saya bilang mau. Siap? Gak siap? Gak siap kenapa? Mental. Kenapa mental kamu gak siap? Insya Allah kalau secara teori-teori bisa, tapi saya ini tipe orang yang susah ngalah sama orang. Saya untuk menurunkan ego bagi seorang muslim itu agak susah. Jadi ketika saya mikir saya nanti nikah, malah susah buat nurunin ego saya. Tengkar tiap hari saya sama istri dan saya berusaha ngindarin hal-hal kayak gitu. Makanya sekarang saya ini termasuk tantangan terbesar buat diri saya dalam menghilangkan ego. Sampai saya beli beberapa buku. Ada buku karya orang barat itu Ego is my enemy. Terus ada beberapa buku-buku kajian agama lainnya tentang ilmu-ilmu parenting dan bagaimana menghadapi seorang istri. Biasanya kajian videonya udah saya baca-baca ya cara iya saya biasanya mengatasi istri. Saya sering baca itu walaupun belum ada rencana nikah dalam waktu dekat. Wallahu alam, saya gak tahu takdir gimana. Di dalam artian ketika ditanya apakah mendukung nikah muda? Enggak. Apakah mendukung nikah tua? Enggak juga. Saya mendukung pernikahan ketika siap. Kalau kamu sudah siap secara mental, fisik, finansial, terus Anda tunda, Anda zalim sama diri Anda. Saya tertarik ini memang jujur. Jadi yang paling pertama saya catat ini kejujuran. Ya jujur yang namanya mengakui Mas Husin itu ya. Dan punya visi. Visi. Itu yang menurut saya perlu ini jadi catatan kita ini, Selma ya. Dan hebatnya tuh suka belajar gitu. Iya. Maksudnya masih sering ke Sidoarjo untuk belajar sama kakak yang kalau kata Husein sendiri ilmunya lebih tinggi daripada Husein. Terus kalau misalnya merasa egonya tinggi, baca-baca buku tentang ego gitu. Kalau kamu sendiri belajar terus dan baca buku terus, apakah itu dari awal emang kayak gitu? Apa sejak kamu punya platform yang besar ini kamu merasa aku harus terus berkembang gitu? Jadi asal muasalnya itu begini. Dulu saya bukan tipikal orang yang suka baca. Jadi kalau baca itu mut-mutan banget ketika baca. Jadi kayak ya udah kalau mood baca ya baca, kalau gak mood baca ya gak mau baca. Dan ini saya ditanyain sama sepupu saya yang kutu buku banget. Saya punya satu sepupu, dia itu kutu buku parah. Kalau ke Gramedia atau ke apa itu ya Allah, buku yang dibeli itu segini, habis 5 juta buat sekali beli buku gitu. Dan itu benar-benar dibaca. Kalau pergi ke perpustakaan pribadinya tuh ini nih kayaknya 2 kali semua kanan kiri ada buku semua. Dan dia nanya ke saya, Husein kamu suka baca nggak? Saya bilang mut-mutan, kalau pengen baca ya baca, kalau nggak pengen baca ya udah gak usah baca gitu. Dan ketika saya dikomentarin kayak gini, beliau langsung kasih kritik ke saya. Enggak guys, ini bukan sifat ahli ilmu. Ini bukan sifat ahli ilmu. Ahli ilmu itu baca setiap hari ya. Masya Allah. Baca setiap hari.
tanpa ada satupun waktu libur untuk baca. Kalau gak nemu bacaan, baca itu gak harus buku agama katanya. Baca itu baca apapun dan secara berurutan satu buku diselesaikan gitu. Dan ini selaras sama idola nomor 1 saya. Sekarang kalau saya ditanyain siapa idola nomor 1 kamu, saya jawab Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Maghribi Al-Maliki. Beliau ulama dari Maghribi, Maroko. Jadi beliau Masya Allah tabarakallah. Beliau tuh salah satu pesannya begini. Apa pesan untuk ahli ilmu? Ada salah satu di antara muhibbin beliau bikin story. Syekh Said ada pesan-pesan untuk para pemuda. Baca. Kalau semisal kamu gak nemu bacaan yang kamu baca resep masak. Saking pentingnya baca, jadi bahkan beliau tuh bilang kalau emang kamu gak ada bacaan lagi, baca itu buku resep masak. Jadi saking pentingnya baca itu menurut beliau. Jadi akhirnya pesan dari sepupu saya curhat. Saya ini malas, saya ini gak mut-mutan ketika baca. Gak mood, saya baca tuh kayak malas banget. Akhirnya nasihat ke saya. Gini Sen, ada teori itu, wallahualam itu teorinya gimana, tapi saya dengar teori itu dari kakak sepupu saya itu. Ada teori namanya 5 second rules gitu katanya. 5 second atau apa gitu. Itu dari Cina atau dari mana, wallahualam saya lupa. Intinya kita menyisakan selama 1 hari itu 5 menit selama 40 hari. 5 menit selama 40 hari. Nanti di hari 41 atau 42 pasti ada rasa greget. Pokoknya sehari saya harus baca. Nah, dan saya laksanakan itu benar-benar ngaruh. Jadi 5 menit itu gak boleh lebih, gak boleh kurang. Cukup 5 menit. Dan saya laksanain 5 menit. Saya padahal malas baca aja 5 menit. Dan sekarang alhamdulillah kayak sehari itu pasti ada dalam 24 jam baca itu wajib bagi saya. Walaupun saya gak paham isinya. Misal saya udah kayak gak paham, yang saya baca saya gak paham, lanjut aja baca. Pasti ada satu ilmu misal dari 1000 ilmu ya, masa gak ada satu pun yang kecantol? Pasti ada dari sehari itu yang dibaca. Dan saya gak pernah baca banyak, dan gak bisa saya baca banyak. Ada orang maraton baca buku sehari hatam 1 buku, saya gak bisa. Gak bisa saya. Jadi saya palingan sehari baca 10 menit, 15 menit segitu doang sehari. Sampai sekarang ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dari latihan 5 menit sekarang udah 10, 15. Iya. Dan sekali-sekali kalau moodnya ada bisa juga berjam-jam ya. Iya, kalau moodnya lagi dapat bisa. Tapi gitu. Selain ngaji pasti dengan kitab-kitab ya. Referensi bahasa Inggris tadi juga disebut-sebut, ada buku-buku yang suka dengan bahasa Inggris juga. Saya gak pernah les ya. Pernah les dulu, cuman les-lesan kayak apa sih, hadir pulang. Saya dulu ngejar les bahasa Inggris itu cuman ngejar study tournya. Dulu saya pernah les pas MTS itu cuma ngejar study tournya. Terus pernah juga belajar bahasa Inggris sama kakak saya. Tapi akhirnya semua ilmu itu hilang. Akhirnya bahkan ilmu sekolah pun saya gak ingat satu pelajaran pun dari ilmu sekolah. Jadi rata-rata bahasa Inggris saya dapetin dari mana? Dari YouTube. Dari saya nonton orang-orang luar. Dulu ada Casey Neistat, itu orang luar, itu YouTuber orang luar. Akhirnya sekarang saya gak tahu gimana kabarnya. Jadi dan sampai sekarang kalau ada bahasa Inggris dan sebagainya, tulisan bahasa Inggris atau apa, saya tahu ini maksudnya apa. Intinya saya paham ini maksudnya apa. Kalau gak paham biasanya buka Google Translate. Tapi ketika saya bertemu sama orang yang ngomong bahasa Inggris, saya paham dia ngomong apa. Tapi ketika saya balas jadi masih, dan saya mikir saya masih butuh buat kursus. Saya pengen masih kursus, entah itu online atau offline, saya masih butuh di masa yang akan datang. Cuma sekarang masih padat waktunya ya. Jadi untuk bahasa Inggris saya gak expert, jadi benar-benar ada di level bawah. Cuman paham doang, tapi kalau bacaan-bacaan itu masih bisa paham gitu. Tapi ketika balesin orang apa ketika lagi ngetik bahasa Inggris, apa ini mau diketik, masih bingung. Tapi mau belajar terus ya. Ada lah. Alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi nih, jadi saya cukup bangga juga ya. Jadi saya kagum ya sama Hussein dengan dalam usia yang sekarang ini telah menginspirasi gitu. Tadi saya teruskan yang soal pernikahan. Ya, pernikahan ini lagi rame nih kan, Selma ya. Misalnya sebenarnya yang sekarang ada lagi yang lagi rame banget, split bill. Tahu nggak? Oh, split bill. Jadi maksudnya oke, kita tadi udah dengar pendapatnya Hussein tentang nikah muda dengan sesuai dengan kesiapan masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya split bill ini ada kasus rame kemarin di Twitter. Siapa sih sebenarnya yang harus bayar kalau cewek sama cowok lagi pergi gitu? Apakah cowok punya 100% kewajiban untuk membayarkan si cewek gitu? Dan sebenarnya mungkin nggak semua orang penganut ini ya, memperbolehkan orang pacaran gitu. Mungkin Hussein juga punya pandangan sendiri. Tapi
kalau menurut Hussein dan menurut ilmu-ilmu yang Hussein miliki gitu, di suatu relationship, apa sih posisi perempuan dan posisi laki-laki gitu? Gini, bahasannya tuh ya kita bahas dalam konteks pernikahan ya. Iya. Kalau pacaran saya gak mau bahas itu. Iya, iya. Udah dari awal. Iya. Jadi kalau untuk konsep pernikahan atau konsep laki-laki dan perempuan, itu konsepnya semua komunikasi. Kalau udah dari awal dikomunikasikan bagaimana, terus Anda gak setuju sama komunikasi yang Anda mau, ya salah Anda. Saya pernah dengar satu teman saya ini entah dia dengar dari siapa, tapi saya ingat kata-katanya dan saya pegang teguh sampai sekarang. Makanya ketika saya kecewa sama orang, gak kecewa-kecewa amat gara-gara perkataan ini. Don't expect something that you don't talk. Kayaknya kayak gitu deh bahasanya. Wallahu alam, disalahin, correct me, disalahin kalau misal salah bahasanya. Jadi intinya jangan pernah berekspektasi pada sesuatu yang Anda sendiri gak pernah mengungkapkan, di mana Anda sendiri gak pernah membahas itu, di mana Anda sendiri gak pernah mendiskusikan hal itu. Iya. Kalau dari awal ya, Anda sebagai cowok cewek ketemu, si cowok minta split bill atau si cewek tiba-tiba minta split bill dan sebagainya. Lah, Anda sendiri gak pernah ngomong, wah, aku gak suka kalau misal split bill kayak gini. Loh, gak usah kecewa sama orang yang ada di depan Anda. Kalau Anda kecewa, oh ini bukan tipe saya, ya udah pergi aja. Karena itu bukan tipe Anda. Tapi kalau Anda tiba-tiba kecewa, saya gak suka sama itu, tiba-tiba ada bicangan sama orang, masa ngajakin split bill, masa ngajakin kayak gini. Split bill itu bahasanya kayak bagi-bagi hasilnya. Iya. Jadi, ya apa? Kenapa Anda harus kecewa pada sesuatu yang tidak Anda sukai, di mana hal itu belum jelas mana yang benar, mana yang salah. Yang saya rasa benar dan salahnya masalah split bill atau cowok yang bayarin atau cewek yang bayarin, itu adalah hal yang sifatnya subjektif. Antar orang itu punya tipenya masing-masing. Ada cewek yang ngerasa harga dirinya itu runtuh ketika dibayarin, ada. Ya. Ada. Dan saya pernah ketemu sama kawan saya dan ketika saya bayarin, dia malah ngambek, malah kayak orang bikin status macam-macam. gitu. Ya bikin status macam-macam. Harga diri saya. Ya Allah. Dan ada ternyata tipe cewek yang begini. Dan kita harus ngerti lah posisi kayak mereka. Yang dimana saya sendiri ketika sebagai seorang cowok, ketika dibayarin sama cewek, saya ngerasa harga diri saya runtuh. Sama mungkin dia punya prinsip, yang prinsip itu dia pegang, dan ketika saya bayarin dia benar-benar marahnya minta ampun. Dia minta pokoknya saya mau bayar. Tiba-tiba marah pas saya gak mau, itu marahnya kayak orang, bukan kayak marah ngambek-ngambek, bukan, tapi marah beneran marah. Emosinya emang emosi banget. Jadi kembali ke tadi, don't expect something that you don't talk. Jadi jangan berekspektasi pada sesuatu yang dimana Anda tidak pernah mendiskusikan itu. Menarik. Nah sekarang saya kembali lagi sedikit ya soal tadi tema-tema yang diupload ya. Iya. Itu diupload sendiri apa ada tim memilih dan memilah itu atau sendiri? Sejauh ini semuanya yang bekerja itu saya sendiri. Luar biasa. Kadang saya pengen upload beberapa hal yang konteksnya panjang dan agak ribet dan pengen editor, tapi sejauh ini gara-gara pembahasan saya itu rata-rata masih simpel ya, saya cuman tinggal buka kamera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi pembahasan hari ini adalah begini-gini, seret, kasih tulisan dikit, upload, selesai. Jadi apanya, ngapain harus sewa, buang-buang duit saya kalau sewa-sewa orang. Kecuali mungkin kayak gini, ini kan podcast, saya kalau bikin podcast begini tanpa adanya tim, mati saya. Ya enggak. Karena ini campur promosi Pintu Langit, jadi nyoba ngangkat. Jadi kita memang niatnya ini Pintu Langit ini tidak hanya sekedar tempat wisata biasa, tapi juga pengen nambah ilmu pengunjungnya. Jadi ilmunya tambahan. Jadi kita ingin ada konten-konten inspiratif gitu. Kapan-kapan nanti kita ajak ke sana di Prigen, Pasuruan. Makanya. Jadi saya ingin memberikan tambahan ya bagi pengunjung yang mungkin bisa jadi inspirasi mereka dari masalah-masalah agama terutama ya, yang makin hari kita perlu untuk lebih banyak ya yang menyuarakan betapa kita memerlukan suatu informasi yang cukup untuk ke depan ini ya, khususnya kepada yang muda-muda. Mungkin ada tambahan dari Selma untuk pertanyaan sebagai penutup gitu. Udah, insya Allah. Tambahan dari saya mungkin sedikit cerita. Iya. Jadi saya tuh pernah dikritik sama salah seorang orang terdekat saya gitu kan. Husan, kamu ini ilmunya segini kok berani-berani upload begini. Jadi dia kasih kritik kayak
Gitulah bahasanya. Iya, Dia ngerasa saya belum waktunya buat kayak gini. Akhirnya saya bahasa itu kepikiran saya itu benar-benar kepikiran. Ya Allah, ini benar. Saya belum pantas buat kayak gini. Terus dapat audiens sebanyak ini. Tapi ketika saya ngelihat orang-orang teman-teman saya yang jauh banget dari agama, akhirnya saya kembali lagi ke kerabat saya tadi. Saya bilang, kebetulan beliau agak lumayan berumur ya bahasanya, udah berumur. Anggap aja saya manggil Om gitu. Anggap aja saya manggil Om karena saya gak mau nyebut namanya dan sebagainya. Om, saya nyetel lagu orang-orang joget-joget dan sebagainya. Teman-teman saya ngejoget, ting yang jogetnya aneh-aneh gitu. Om, kira-kira Om kalau ceramah didengerin nggak sama mereka? Saya langsung gitu. Didengerin nggak sama mereka? Ya enggak, ngapain ngurus begituan? Nih Om, tak kasih tahu chatnya. Nah, kebetulan kawan-kawan saya itu dari yang nonis, dari yang muslim yang nggak kenal agama sama sekali. Alhamdulillah kalau curhat sama saya dan bicara agama sama saya itu enjoy mereka. Dimana alhamdulillah saya ngerasa saya bisa menembus audiens yang tidak bisa ditembus sama halayak sepuh. Jadi bukan berarti saya anti sepuh, bahkan saya tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang diperjuangkan sama ulama-ulama yang sepuh, para kiai-kiai yang sepuh. Itu yang saya perjuangkan, tapi menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa orang-orang seumuran saya. Iya, betul. Gitu. Itu yang menarik memang. Jadi ya ada orang-orang yang sekarang ini nggak bisa punya waktu untuk ikut pengajian gitu kan, karena satu dan lain hal gitu. Ada yang karena kesibukan, ada yang malu, macam-macam orang itu sekarang itu kan. Positif negatif. Iya, negatifnya tetap ada. Tapi mereka benar-benar melihat menyaksikan di YouTube dan macam-macam informasi di dunia medsos itu. Sungguh-sungguh kayak saya misalnya, saya itu nggak sempet kalau lagi kerja, tapi malam saya masih sering dengerin Gus Baha sebelum tidur, sebentar gitu. Iya. Seperti ngaji kembali gitu. Jadi memang kapanpun itu bisa dilihat, nggak sempat siang, nggak sempat malam. Tapi kalau pengajian itu kan kadang siang ya nggak bisa, malam juga nggak. Jadi ini soal waktu. Nah, medsos ini mengatasi itu semua. Iya, benar. Kemudian yang kedua, orang itu akan cepat pindah channel kalau awalannya tidak bagus. Makanya kalau di TikTok itu kan ada bahasanya FYP. FYP itu berdasarkan algoritma. Mau seterkenal apapun Anda, mau sehebat apapun Anda, kalau Anda gak tahu bagaimana cara bermain di algoritma TikTok, gak bisa maju. Betul. Nah, biasanya jadi di TikTok itu ada algoritma aturan 10 detik pertama. Nah, itu. Aturan 10 detik pertama itu adalah di mana Anda bisa mendapatkan audiens yang tertarik pada 10 detik pertama Anda. Mau sejelek apapun konten Anda, mau gak seberbobot apapun konten Anda, tapi Anda berhasil untuk bikin 10 detik pertama Anda itu berkualitas, menarik penonton dan sebagainya, orang-orang pasti bakal nonton sampai akhir. Iya, betul itu. Karena ada tambahan sih, karena sekarang kan era dimana semuanya instan. Jadi mungkin untuk anak-anak seumuran aku atau seumuran Hussein gitu, kadang-kadang kalau dengerin yang terlalu serius itu kita udah nggak fokus lagi gitu. Mungkin cara pembahasannya atau cara membawanya juga kurang menarik untuk anak-anak seumuran kita. Makanya lewat TikTok yang cuma 30 detik atau 1 menit itu cocok sama generasi kita. Benar. Jadi lead itu penting kalau nulis itu ya. Yang memulai itu penting. Kalau memulainya salah ya biasanya belakangnya salah. Tapi kalau memulainya benar ya orang akan bertahan gitu loh. Kalau memulainya salah orang nggak akan bertahan, sebentar bubar gitu. Benar. Nah, pindah channel itu istilahnya. Pindah channel, iya. Nah, maka Husein saya bangga dan itu harus diteruskan. Saya termasuk yang ingin memberikan dukungan ya kepada teman-teman muda-muda ini yang hebat-hebat ya. Meskipun disebut tadi ilmunya kurang segala macam, kita ini kan satu ayat aja juga kalau bermanfaat itu juga besar, Pak. Iya, itu dakwah yang luar biasa. Ini saya kira nggak perlu kecil hati dari urusan itu. Jadi sekarang kamu itu udah banyak yang berharap untuk dapat ilmu, tambahan informasi, ya dilanjutkan, diteruskan. Insya Allah lah, saya yakin ya ke depan akan banyak ya anak-anak muda kita, santri yang makin melek teknologi dan ikut menyemarakkan menyemarakkan dunia medsos. Kalau santrinya aja gini, ada yang disebut sebagai uzlah. Uzlah itu menyendiri ketika menghadapi fitnah-fitnah dunia.
Uzlah itu memang dianjurkan, disebut di dalam beberapa kitab, dianjurkan bagi orang-orang ketika menghadapi fitnah. Tapi kalau semuanya uzlah, menyendiri, anti medsos dan sebagainya, siapa nanti yang mau ngadepin orang-orang ini? Jadi perlu ada santri-santrinya itu juga harus berjuang, harus bisa jadi solusi bagi yang lainnya. Kalau santri gak bisa punya solusi, ya siapa yang bakalan berjuang untuk agama? Santri di sini nggak melulu orang yang mondok pesantren ya. Kalau santri, kalau santri adalah orang yang mondok pesantren, saya bukan santri. Saya nggak pernah mondok. Santri adalah orang yang berakhlak layaknya santri. Santri adalah orang yang berguru. Titik poinnya adalah dia punya guru. Barang siapa yang berguru, punya kiai, punya ustadz, maka dialah santri. Dan dia memastikan bahwa sambung terus sama gurunya, sambung terus sama dunia sampai akhirat. Itulah santri, itu santri. Jadi saya kira itu ya, saya bangga bisa ketemu, mudah-mudahan lain saya waktu. Lebih bangga. Saya perlu anak-anak muda yang lebih banyak lagi untuk ikut. Tadi kalau isinya medsos itu yang isinya yang hoak ya, isinya yang palsu, isinya yang tidak benar, itu akhirnya yang menang adalah yang palsu. Tapi kalau ini dikuatin juga, ada keseimbangan, masyarakat akan bisa mempertimbangkan. Gitu, saya kira itu. Gitu Selma. Ada tambahan mungkin Sel? Sebenarnya ada pertanyaan sih, agak nyambung sama topik yang di awal, tapi aku agak penasaran. Kapan sih, bahasa kerennya turning point ya? Kapan sih momen dimana kamu merasa, oh aku ternyata punya platform yang cukup besar, jadi tanggung jawabku tuh ternyata besar juga ya gitu. Jadi awal pertama kalinya itu dimulai kapan ya? Gak tahu. Tiba-tiba aja muncul gitu. Ketika saya sendiri kan, alhamdulillah orang berilmu. Saya gak bilang saya orang berilmu, maksudnya orang yang pernah belajar agama itu biasanya ilmu agamanya atau ilmu yang pernah dia pelajari itu kadang-kadang datang ketika dia sendiri. Dan kebanyakan dari kita termasuk saya ya, itu biasanya buang. Datang itu kayak fitrah di dalam diri manusia itu menegur dirinya sendiri. Hasrat di dalam manusia itu atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menegur dirinya sendiri. Ketika akan melakukan suatu maksiat, ketika akan melakukan hal-hal buruk dan sebagainya, ketika dia pengen lakuin itu pasti ada itu dorongan untuk ayo jangan lakuin. Masa bukannya kamu pernah belajar kemarin materi-materi ini, masa kamu gak bisa ngamalin ilmu kamu? Nah, hal kayak gitu tuh datang ke saya pada saat itu. Dek gitu. Ya Allah. Ternyata begini gitu. Sampai ya baju-baju saya itu biasanya saya di akhir bulan atau di apa, rata-rata banyak setumpukan baju saya tuh saya kasih ke santri. Entah karena looknya saya udah kurang saya suka, kurang saya minati, atau mungkin baju-bajunya kekecilan dan sebagainya. Itu gak saya diamkan, tapi saya kasih ke santri-santri. Ingat, kalau punya baju yang kekecilan terus emang bener-bener gak dimanfaatin atau apa, dan Anda cuma simpan di lemari dan sebagainya, itu bakalan dihisab di hadapan Allah nanti. Itu bakalan ditanyain, Husein, kamu itu punya baju begini udah kekecilan gak dipakai, kamu gini, akan dipertanggungjawabkan hal kayak gitu. Hal-hal sesimpel itu bakalan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai di rumah kita atau di sekitar kita ada satu hal yang sifatnya gak ada manfaat. Kalau sifatnya udah gak ada manfaat, kasih ke orang aja. Minimal dimanfaatkan sama orang. Minimal udah gak jadi beban lagi untuk kita. Gitu. Ke depan apa ada rencana ya? Misalnya bikin pengajian virtual. Saya akhir-akhir ini fokusnya bukan untuk mengembangkan dakwah ke sana ke sini, enggak. Kalau ada yang ngundang ya sebagian saya terima, sebagian kecil bukan sebagian besar. Di sini termasuk sebagian kecil, Masya Allah. Terima kasih. Enggak ketemu sama Gus Ipul kan. Terima kasih. Ya. Sebagian kecil saya terima, kenapa? Karena saya dapat teguran waktu itu, jangan sibuk dakwah nanti ngajinya keteteran. Nah, jadi saya lebih fokus sama ngaji saya, lebih fokus sama belajar saya. Jujur sebenarnya konten yang saya upload atau podcast saya hari ini atau kegiatan-kegiatan yang saya lakuin itu hanya 10% dari waktu ngaji saya. Jadi saya rata-rata ya, gitu. Jadi lebih banyak waktu ngajinya daripada waktu ngonten dan sebagainya. Saya kira itu satu hal yang penting ya. Bagaimana gelas itu kalau dikeluaran terus tapi nggak diisi kan habis juga. Benar. Jadi ngisinya lebih banyak daripada keluar. Itu saya kira
dengan situasi dan kondisi hari ini, kita harus lebih banyak ngisi supaya nggak ketinggalan. Tapi juga publik itu harus terus disapa. Sekali lagi untuk menyeimbangkan tadi. Menyeimbangkan. Saya kira kamu udah luar biasa, ini harus diteruskan. Ya, saya ingin ngajak kamu nanti ketemu sama teman-teman saya yang lain ya, untuk biiznillah. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih jauh, dan kita ingin lebih banyak lagi masyarakat yang bisa dijangkau dengan apa yang sekarang ini dilakukan oleh Hussein. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya insya Allah kapan-kapan ingin ketemu lagi. Saya yang datang lah. Saya yang datang ke sana. Kalau sekarang Husain yang datang ke sini, insya Allah saya berkabar nanti. Ya, berkabar. Ada hibah. Hibah nanti kalau pas pulang ke Madura lah. Saya mau. Gampang kalau jenengan nanti mau main, saya langsung balik. Kan Madura deket banget. Oh iya, pokoknya saya mau ke sana. Tidak dalam waktu terlalu lama. Sekaligus sama sowan sama Abuya nanti. Siap. Saya kira itu pertemuan kita dengan Mas Hussein. Terima kasih ya, dipanggil Mas, Lora, Gus, ini memang semua pantas. Jadi dipanggil Lora ya pantas, dipanggil Gus pantas, dipanggil Mas juga pantas, dipanggil Hussein aja juga pantas. Pokoknya serba pantas lah. Insya Allah. Semoga saya ini kita sengaja kita lost karena saya tuh lihat ketemu kamu ini baru pertama kali secara langsung. Kalau di YouTube kan beberapa kali saya lihat, jadi ada ada perasaan saya pingin denger tok itu, nggak kepingin hanya pingin denger itu, ya kan lain ya, pingin kenal lebih dalam, dan saya bangga. Terima kasih, Selma. Iya, terima kasih Hussein atas waktunya hari ini, dan terima kasih Gus Ipul juga untuk ngobrol-ngobrol serunya hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengar dan nonton. Jangan lupa subscribe YouTube kita Ngopi Bareng Pintu Langit, follow Instagram kita pintulangit.media. Jangan lupa juga like dan leave comment di video ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada gelas kosong, kita isi. Ketika penuh itu tumpahannya bisa kemana-mana. Maka itu menurut saya, ya siapapun boleh buat, tetapi tentu harus dengan perhitungan yang baik gitu. Mungkin kebanyakan orang kalau nyari cuan bahasanya itu pasti bakal merasa jadi ada kompetitor gitu. Tapi yang selama ini aku dengar dari Gus Ipul tuh selalu, enggak, justru kita bahagia, semakin rame semakin seru areanya gitu. Jadi sebenarnya kita melihat ini sebagai sesuatu untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas layanan di area Prigen itu sendiri juga. Maka itu niatnya yang pertama itu. Karena kalau kita berpikir investasi, orang akan berpikir kapan balik, enaknya dek kono akan lebih banyak. Tapi tadi membahagiakan masyarakat, pengunjung, kemudian kita mendapatkan keberkahannya.